Adik-adik praremaja, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik praremaja. Hari ini firman Tuhan yang ditetapkan menjadi khotbah untuk praremaja yang tertulis dari kitab Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari adik-adik mendengarkan firman Tuhan dan saya membacakan untuk kita semua. Dikatakan demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik praremaja, bagaimana kabar hari ini? Tentu Amang Pendeta berharap bahwa adik-adik praremaja semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun, dan badannya selalu tetap fit sehingga bisa tetap bersekolah walaupun sekolah dari jarak jauh di rumah masing-masing. Firman hari ini mengatakan kepada kita adik-adik praremaja supaya kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus segera meninggalkan kemalasan karena kita melihat dan menyaksikan bagaimana Allah yang telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa kita. Adik-adik praremaja, tadi pagi siapa yang bangun lebih cepat? Mungkin ada yang bangun jam 6, ada bangun jam 7, ada bangun jam 8, atau mungkin masih ada yang tidur sampai sekarang sehingga tidak bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Adik-adik praremaja, firman ini mengatakan tadi kepada kita, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Kalau masih ada adik-adik praremaja yang tidak bangun sampai saat ini, berarti masih ada kemalasan dalam dirinya. Masih bermalas-malasan untuk bangun. Tetapi kalau kita sudah bangun tidur, tentu badan kita segar, badan kita kuat, sehingga kita bisa melakukan apa yang kita kerjakan. Karena itu Paulus ingin katakan kepada kita, saatnya bangun tidur. Kalau masih praremaja, saya pikir tidak boleh bangun lama-lama, tidak boleh bangun kesiangan, tetapi lebih cepat bangun supaya
semangat hidupnya. Paulus ingin mengingatkan kepada kita ada beberapa hal dalam firman ini. Yang pertama itu, pada ayat yang ke-12 dia katakan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Apa itu perbuatan-perbuatan kegelapan? Yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tentunya yang bertentangan dengan firman Tuhan dan hukum Taurat Tuhan itu pada hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Saya pikir sebagai adik-adik praremaja harus mengetahui dan menghafal hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10 itu, sehingga kita akan mengetahui bahwa melalui hukum Taurat itu, bahwa di sana disampaikan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari dalam hidup kita ini. Sebab itu Paulus ingin mengatakan bahwa kita telah menerima terang Kristus itu. Sebab itu jangan hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu adalah hidup yang melanggar firman Tuhan, yang melanggar Taurat Tuhan. Coba adik-adik praremaja, bila adik-adik praremaja hidup dalam kegelapan atau berjalan dalam kegelapan, pastinya adik-adik tidak akan dapat melihat apapun dalam perjalanan itu. Tetapi jika hidup dalam terang, pasti kita akan tahu arah jalan yang harus kita tuju itu. Sebab itu Paulus katakan kepada kita menanggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan yang gelap. Sebab perbuatan yang gelap itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Kedua, Paulus ingin kepada kita supaya kita mengenakan perlengkapan senjata rohani, senjata terang. Rasul Paulus, jika adik-adik membaca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20, jelas dikatakan di sana apa yang menjadi senjata terang ataupun senjata perlengkapan yang dimiliki oleh orang Kristen itu. Supaya kita setiap orang percaya memperlengkapi senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita ini adalah prajurit Kristus. Prajurit Kristus itu harus mempersiapkan dirinya, memperlengkapi dirinya. Tetapi peperangan yang kita hadapi saat ini bukan peperangan seperti bertempur dalam medan perang, tetapi peperangan yang kita hadapi adalah tipu muslihat iblis itu. Sehingga bila mana kita tidak mempersiapkan diri kita, memperlengkapi diri kita, mengenakan perlengkapan senjata terang itu, bahwa kita akan menjadi santapan dari iblis. Tetapi bila adik-adik memperlengkapi diri dengan senjata terang, bahwasanya kita akan mampu melawan tipu muslihat iblis itu. Apa itu? Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan damai sejahtera, mempergunakan perisai iman, menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi senjata-senjata anak terang adalah firman Allah. Firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, yang tertulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yang kita percayai sebagai pedoman hidup kita, sebagai senjata dalam hidup orang Kristen. Oleh karena itu, setiap hari Minggu atau setiap saat, bahwa adik-adik praremaja harus selalu mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dan senjata kita untuk melawan tipu muslihat iblis itu. Yang ketiga, adik-adik,
Ketiga, Paulus katakan hiduplah dengan sopan. Sopan santun itu sangat perlu bagi hidup orang Kristen. Sopan santun itu sangat perlu bagi anak-anak praremaja. Pada titah yang kelima dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah orang yang tua. Tentunya menghormati itu adalah bagian dari sopan santun. Kita harus sopan kepada orang tua kita. Kita harus sopan kepada orang yang lebih tua dari kita. Abang kita, kakak kita, semua orang. Bahkan kepada adik-adik kita juga kita harus sopan. Jadi harus belajar menjadi anak yang sopan santun. Sebab menjadi anak yang sopan santun itu dipupuk mulai dari saat ini. Dan anak yang sopan santun itu adalah anak yang disayangi oleh siapapun. Jadi kalau orang Batak itu, adik-adik, sebenarnya adalah orang yang sopan. Kalau misalnya ada kumpul orang tua duduk, kalau dia mau beranjak dari tempat duduknya, dia sopan. Permisi Bapak tua, permisi Bapak Uda, permisi Namboru, permisi kakak, permisi abang. Hidup yang sopan itu pasti disayangi oleh Tuhan dan disayangi oleh orang lain. Kelima, dikatakan jangan ada perselisihan, jangan ada pertengkaran di antara adik-adik. Siapa yang pernah bertengkar? Pasti pernah kan? Siapa yang pernah berselisih? Pasti pernah berselisih. Apa manfaatnya kalau bertengkar? Apakah ada keuntungannya kalau berselisih? Tidak ada. Semuanya jadi kerugian. Contohnya misalnya kan kalau adik-adik berselisih dengan adiknya di rumah, berselisih karena mainan, siapa yang rugi? Adiknya yang gak akan dapat mainan, kakaknya juga tidak akan dapat mainan, semuanya akan rugi bersama-sama. Dan Paulus mengingatkan kita, kalau terjadi perselisihan dengan temanmu atau kepada adikmu, apakah perselisihan itu bertahan lama? Kalau bertahan lama, itu akan menimbulkan dosa bagi kita dan akan selamanya akan tertanam kebencian itu. Tetapi jika kita punya perselisihan, pertengkaran, jangan simpan di hati, tetapi cepat selesaikan, cepat berdamai. Karena kita adalah anak-anak terang, karena kita adalah anak-anak Tuhan, sehingga Tuhan tidak menginginkan dari adik-adik praremaja untuk berselisih ataupun berantem ataupun bertengkar. Sebab perselisihan dan iri hati akan membawa dampak yang negatif bagi perkembangan rohani kita, bagi perkembangan iman kita, bagi perkembangan jasmani kita. Tetapi hendaknya kita adik-adik praremaja belajar untuk menerima, menghargai, mengasihi orang lain, mendukung, mensupport orang lain untuk melakukan hal yang baik dan benar. Jangan ada iri hati, jangan ada perselisihan. Karena perselisihan itu akan mengurangi jumlah teman kita, bukan? Tapi kalau orang yang mau mengasihi, pasti akan banyak temannya. Lebih gampang mencari musuh daripada mencari teman, kan? Satu orang kita tonjok orang, pasti akan banyak musuh kita. Tetapi mencari teman itu susah. Karena itu Paulus ingin mengatakan kepada kita, marilah kita menjadi anak-anak terang yang bertumbuh
yang berbuah dalam firman Tuhan. Yang pertama tadi, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Yang kedua, mengenakan perlengkapan senjata terang. Yang ketiga, supaya kita hidup dengan sopan. Dan yang keempat, supaya kita menghindari perselisihan dan pertengkaran. Adik-adik semuanya itu bisa kita lakukan bila hidup kita ini terhubung dengan Tuhan. Bila hidup kita ini selalu mengikatkan diri dengan Tuhan. Sebab itu semua tidak dapat kita lakukan bila Tuhan tidak menolong kita, bila kita tidak mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga bagaimana kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan itu? Mari selalu meminta dalam doa kita supaya kita ditolong oleh Tuhan, supaya kita mampu melakukan itu. Dan mari kita selalu mendengarkan firman Tuhan, sebab firman itulah yang menghubungkan diri kita dengan Tuhan itu. Oleh karena itu, saya yakin adik-adik praremaja semuanya adalah anak-anak terang, anak-anak yang hidup dalam terang, anak-anak yang mempersenjatai dirinya, anak-anak yang hidup dengan sopan, dan anak-anak yang menghindari pertengkaran dan perselisihan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala karunia dan kasih setiamu yang kami rasakan di pagi hari ini. Kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing, dan saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang bekerja dalam diri kami, dalam diri adik-adik praremaja, supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, memperlengkapi diri mereka, hidup dalam sopan santun, serta menghindari perselisihan dan pertengkaran. Biarlah Tuhan melalui firman yang telah didengarkan pada pagi hari ini menumbuhkan iman dari adik-adik praremaja. Sertai mereka Tuhan, selalu memberikan kesehatan kepada adik-adik praremaja, baik kepada orang tua mereka, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas mereka di rumah, melakukan proses belajar mengajar dari rumah, dan Engkaulah yang melindungi mereka seluruh keluarga. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk segala kegiatan yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu, kiranya Tuhan yang menyertai dan memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.